Saya akan mempresentasikan materi tentang sistem transportasi di Prancis. Negara Prancis menyediakan fasilitas transportasi untuk jalur darat, laut, dan udara. Masyarakat di sana juga diperbolehkan menggunakan kendaraan pribadi, bahkan ada persewaan kendaraan. Sistem transportasi umum, terutama di Paris, dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia dan tentu dapat menjadi pilihan yang sangat efisien untuk berkeliling kota. Sarana dan prasarana transportasi. Yang pertama ada di jalur darat, kedua jalur air, ketiga jalur udara. Jalur darat terdapat jalan raya. Prancis memiliki jaringan jalan raya yang padat dan saling terhubung sepanjang 146 km dan jalur rel kereta api sepanjang 6,2 km per 100 km persegi. Jaringan transportasi sebagian besar terstruktur dalam jaring laba-laba, dengan Paris sebagai jantungnya semua jalan, dan tempat parkir mobil di Prancis menempati area seluas 17.000 km persegi. Terdapat transportasi umum yaitu ada bus, taksi, dan juga mobil. Bus RATP mengoperasikan sebagian besar bus di Paris dan sejumlah jalur di pinggiran kotanya. Jalur pinggiran lainnya dioperasikan oleh operator pribadi yang tergabung dalam konsorsium yang dikenal sebagai OPTIL, Organisation Professionnelle de Transport d'Île-de-France. Bus-bus di Paris juga sangat terjadwal dan menjadi salah satu pilihan favorit para wisatawan saat berkeliling kota. Bagaimanapun juga, jalur dan rute bus jauh lebih rumit dibanding metro atau rel, sehingga harus lebih jeli membaca peta bus yang ada di setiap halte. Naik bus dapat dijadikan alternatif jika ingin sightseeing keliling kota Paris tanpa harus membayar mahal untuk menyewa bus wisata atau city tour. Ada beberapa jenis tiket dapat digunakan wisatawan untuk menaiki kendaraan umum di Paris. Dua di antaranya dan yang paling efisien adalah tiket T-Plus dan kartu Navigo. Yang kedua, kendaraan umum yaitu taksi. Tarif taksi diatur secara ketat oleh hukum dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga rata-rata internasional. Untuk menyeberangi kota Paris dikenakan biaya sekitar 30 euro. Semua taksi harus memiliki argometer yang mengukur harga perjalanan. Jika tidak, bisa dipastikan bahwa mereka adalah taksi palsu. Kita harus menghindari taksi jenis tersebut. Di Prancis, taksi terjamin keamanannya, jadi jangan ragu untuk menggunakannya. Tiga, yaitu ada mobil. Mengendarai mobil bisa untuk diri sendiri atau juga bisa sebagai menyewa mobil. Untuk mengendarai mobil, pemegang lisensi mengemudi yang diperoleh di Eropa atau lisensi internasional jika Anda bukan orang Eropa. Anda dapat mengemudi di Prancis. Anda juga dapat menggunakan kendaraan pribadi Anda di Prancis, tetapi jika Anda tinggal di Prancis selama lebih dari 6 bulan, Anda perlu mengajukan permohonan izin internasional dan melakukan pengecekan teknis kendaraan Anda. Mobil self-service lebih dari 80 kota di Prancis menawarkan layanan berbagai mobil melalui jaringan Cities atau Autolib. Mereka memungkinkan Anda menyewa kendaraan untuk waktu yang sangat singkat dan hanya dengan berlangganan. Sepeda roda 2 atau motor. Ada banyak sepeda roda 2 di Prancis, baik self-service maupun menyewa. Biasanya untuk sehari-hari mereka menggunakan skuter listrik, dan juga ada transportasi sepeda. Di Paris pun sudah membuat jalan layang sepeda sepanjang 600 meter di dekat Bastille. Kawasan Bastille terletak di pusat kota. Jalan layang ini pun luas dan terpisah dari lalu lintas biasa.
agar para pesepeda mendapat rute yang aman dan dapat dipastikan keselamatannya dan agar semakin gemar bersepeda. Sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stefanus Chai. Di sini saya akan melanjutkan presentasi Desika mengenai transportasi yang ada di Perancis. Salah satu transportasi yang ada di Perancis yaitu Train à Grande Vitesse atau biasa disingkat dengan TGV. TGV adalah kereta kecepatan tinggi yang berasal dari Perancis. Kereta ini dikembangkan oleh Alstom dan SNCF serta dioperasikan oleh SNCF, yaitu perusahaan rel nasional Perancis. Kereta ini menghubungkan kota-kota utama di Perancis, terutama Paris, dan juga negara-negara tetangga seperti Belgia, Jerman, dan Swiss. TGV atau kereta berbasis ini juga beroperasi di Belanda, Korea Selatan, Spanyol, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Di Prancis, TGV beroperasi dalam jalur khusus berkecepatan tinggi yang bernama Ligne à Grande Vitesse atau LGV sejak tahun 1981. Kebanyakan TGV berfungsi sebagai kereta penumpang, tetapi ada juga ragam TGV yang digunakan untuk pengiriman surat antara Paris dan Lyon. TGV bukan kereta cepat pertama, karena Shinkansen Jepang yang menghubungkan Tokyo dan Osaka telah dibuka sejak 1 Oktober 1964, hampir 17 tahun lebih awal dari TGV. TGV Prancis merupakan pemegang rekor kereta rel listrik konvensional di mana pada tanggal 3 April 2007 kereta TGV jalur LGV S mencatatkan kecepatan sebesar 574,8 km per jam dalam suatu tes proyek varian TGV jenis P150. Saat ini, Prancis mengoperasikan sekitar 550 TGV. Berikut ini merupakan peta jalur TGV yang menghubungkan ke negara tetangga seperti Jerman, Belgia, dan Swiss tadi. Lalu di Prancis juga ada metro. Metro di Prancis dioperasikan oleh Régie Autonome des Transports Parisiens atau RATP yang memiliki otoritas transportasi umum yang juga mengoperasikan bagian dari jaringan RER, layanan bus, jalur kereta api ringan, dan banyak rute bus lainnya. Nama metro diadopsi dalam banyak bahasa, menjadikannya kata yang paling banyak digunakan untuk sistem transit perkotaan atau umumnya bawah tanah. Ada kemungkinan bahwa Compagnie du Chemin de Fer Metropolitan disalin dari nama perusahaan kereta bawah tanah perintis di London, yaitu Metropolitan Railway, yang telah berbisnis selama hampir 40 tahun sebelum peresmian jalur utama di Paris. Metro Prancis juga merupakan sebuah sistem angkutan cepat di Paris, Prancis. Sistem ini mencakup 16 jalur, kebanyakan di bawah tanah, dengan total panjang rutenya 213 km. Dengan dilayani oleh 298 stasiun, dengan 382 titik perhentian. Jalur ini ditandai dengan nomor 1 hingga 14, dengan 2 jalur kecil 3 bis dan 7 bis yang mana merupakan bekas dari jalur induknya dan menjadi jalur independen. Berikut ini merupakan peta jalur tram yang ada di Prancis. Metro Paris saat ini adalah salah satu yang paling berkembang di dunia. Layanan metro ini buka sampai jam 1 pagi
pada hari kerja dan sampai jam 2 pagi pada hari Jumat dan Sabtu. Selanjutnya yaitu tram. Tram merupakan kereta yang memiliki rel khusus di dalam kota. Tram yang berselang waktu 5-10 menit berangkat bisa merupakan solusi untuk kemacetan. Rangkaian tram umumnya satu set yang terdiri atas 2 kereta agar tidak terlalu panjang. Disebut light rail karena memakai kereta ringan sekitar 20 ton seperti bis. Tidak seberat kereta api yang memiliki bobot 40 ton. Letak rel tram berbaur dengan lalu lintas kota atau terpisah seperti busway. Bahkan bisa pula di jalur layang atau elevate atau subway. Tetapi hanya sebagian lintasan saja yang ada di jalur layang tersebut. Sejak tahun 1985, 1855, hingga 1938, Paris dilayani oleh sebuah jaringan tram panjang, mendahului metro lebih dari setengah abad. Akhir dari rute tram generasi pertama menuju Versailles ditutup pada tahun 1957. Tram Paris awalnya bertenaga kuda, lalu menggunakan uap dan kemudian mesin pneumatik, dan yang terakhir menggunakan listrik. Nama saya Zahra Revinsari. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Selanjutnya itu jalur tram. Jalur tram dioperasikan di Paris oleh Otoritas Transportasi Umum (RATP) yang juga mengoperasikan metro di Paris dan berbagai operasi bus. Kota ini memiliki 4 jalur dan berencana menambah 1. Jalur tram pada kota ini yaitu jalur tram Montpellier. Adalah jaringan tram sepanjang 59 km dan terdiri dari 4 jalur, yaitu jalur 1, jalur 2, jalur 3, dan jalur 4. Yang melayani transportasi di kota Montpellier, Prancis. Jalur 1 dibuka pada tahun 2000, jalur 2 dibuka pada tahun 2006, dan jalur 3 dan 4 dibuka pada 7 April 2012. Di kota itu pernah berdiri jaringan tram pada tahun 1880 dan 1949. Montpellier menjadi kota di Prancis kelima yang memperkenalkan kembali tram setelah Strasbourg. Pelabuhan. Ada banyak pelabuhan di Prancis, yaitu ada pelabuhan Dunkirk, Boulogne, Saumur, Calais, Le Havre, Rouen, Cherbourg, Saint-Malo, Roscoff, Brest, Lorient, Nantes, Saint-Nazaire, La Rochelle, Bordeaux, Bayonne, Port-la-Nouvelle, Port-Vendres, Sète, Marseille, Fos-sur-Mer, Toulon, Strasbourg, dan Nice. Karena Prancis merupakan negara kepulauan, maka pelabuhan di Prancis pun cukup banyak. Selanjutnya kapal. Kapal yang biasanya menjadi transportasi masyarakat adalah kapal feri atau kapal pesiar. Ada juga kapal listrik, tapi biasanya untuk transportasi daerah sungai atau tujuan pariwisata saja. Di Prancis, masyarakat banyak minat untuk menaiki kapal karena Prancis merupakan negara kepulauan yang banyak sungai dan juga laut. Yang selanjutnya itu bandara. Air France, kode ITA, AAF, kode ICAO, AFR adalah perusahaan penerbangan nasional Prancis. Didirikan pada tanggal 7 Oktober 1933. Kegiatan utamanya adalah pengangkutan penumpang dan barang serta perawatan dan servis pesawat. Jumlah bandara di Prancis cukup banyak, yaitu 475 bandara. Paris Charles de Gaulle di Roissy en France, utara
Prancis, ada juga Paris, adalah satu kota pusat utama lalu lintas udara di Eropa. Itu juga merupakan bandar Prancis utama di depan Orly dan Nice. Pesawatnya yaitu Air France. Air France adalah maskapai nasional terbesar di Prancis. Sejak awal pendiriannya pada tahun 1933, maskapai ini telah berkembang sebagai maskapai terbesar dunia yang didukung oleh pengembangan ekonomi Prancis yang menghubungkan daerah jajahan Afrika, Karibia, dan Kepulauan Polinesia di Pasifik. Hai, nama saya Nugrahini Dian Utami, NIM saya 23114200024. Saya dari kelompok 8 yang akan membahas tentang sistem transportasi, baik di Perancis maupun Indonesia. Dalam sistem transportasi ini, ada sarana dan prasarana transportasi. Di dalam sarana dan prasarana transportasi dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu darat, air, dan udara. Kali ini, saya akan membahas tentang sistem transportasi darat di Indonesia. Yang pertama, mari kita bahas tentang sarana dan prasarana transportasi darat. Untuk sarana dan prasarana transportasi darat, ada yang namanya jalan raya. Jalan raya sebagai prasarana transportasi di Indonesia. Jalan raya juga banyak sekali ditemukan di Indonesia. Jalan raya menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lain, atau satu provinsi dengan provinsi lain. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tercatat pada Januari 2019, panjang jalan raya Indonesia mencapai 51.204 km. Sementara itu, panjang jalan bebas hambatan di Indonesia pada awal 2019 tercatat pada 1.883,4 km. Yang kedua, sarana dan prasarana transportasi jalan tol. Jalan tol atau sering disebut dengan jalan bebas hambatan adalah suatu jalan yang dikhususkan untuk kendaraan bersumbu 2 atau lebih, seperti bus, mobil, dan truk. Dan memang jalan tol ini tidak ada yang namanya rambu-rambu lalu lintas ataupun kemacetan, karena memang jalan ini jalan bebas hambatan. Hingga akhir 2019 telah beroperasi 2093 km jalan tol, sehingga secara total sejak 1978 sampai 2020 telah beroperasi 2.303,8 km jalan tol di seluruh Indonesia. Nah, yang ketiga ini adalah sarana transportasi darat yang paling banyak ditemui di Indonesia. Hampir setiap daerah atau kota-kota besar di Indonesia mempunyai sarana transportasi yang satu ini. Namanya adalah angkot. Angkot atau yang lebih dikenal dengan angkutan umum atau angkutan kota adalah salah satu alat transportasi perkotaan dengan rute yang sudah ditentukan layaknya bus trans. Bedanya, tidak seperti bus trans yang mempunyai halte sebagai tempat perhentian yang sudah ditentukan. Angkutan kota dapat berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang di mana saja. Jika kalian belum pernah naik angkot, kalau kalian mau turun, tinggal bilang, "Kiri, Pak." Materi selanjutnya yaitu transportasi beca. Beca adalah suatu moda transportasi beroda 3 yang umum ditemukan di Indonesia. Kapasitas nomor beca adalah 2 orang penumpang dan 1 pengemudi.
Di Indonesia ada 2 jenis beca yang biasa digunakan, yaitu beca dengan pengemudi di belakang. Jenis ini biasanya ada di Jawa, dan beca dengan pengemudi di samping yang biasanya ditemukan di Sumatera. Menjadi pengemudi beca merupakan salah satu cara untuk mendapatkan nafkah yang mudah, sehingga jumlah pengemudi beca di daerah yang angka penganggurannya tinggi dapat menjadi sangat tinggi dan akan menimbulkan berbagai kemacetan lalu lintas. Karena itu, beca dilarang di Jakarta sekitar akhir dasawarsa 1980-an. Lalu bentol. Bentol adalah kendaraan khas di Gorontalo. Ide kendaraan ini adalah beca yang dimodifikasi dengan dipasangkan bagian dari sepeda motor di bagian belakangnya. Jadi separuh beca dan separuh motor disatukan, lalu jadilah bentol. Motor yang digunakan adalah motor jenis bebek. Bentol sudah beroperasi secara ilegal di Makassar, Kota Mobagu, Bolang, Mongondo di Sulawesi Utara, Luwuk di Sulawesi Tengah. Bentol perkembangannya pun sangat pesat. Pernah dituding sebagai biang kemacetan karena jumlahnya puluhan ribu. Dan bentol ini juga pernah dianggap kendaraan yang berbahaya karena letak pengendara berada di belakang penumpang yang bisa menghalang pandangan si pengendara bentol tersebut. Beca motor. Beca mesin adalah istilah yang digunakan di Sumatera Utara untuk beca yang digerakkan dengan mesin, disebut juga sebagai beca motor. Antara beca motor dan bentol berbeda. Kerangka beca motor tetap menggunakan kerangka beca biasa, hanya saja dipasang mesin di bawahnya, dan pedal yang ada tetap bisa berfungsi ketika mesin yang terpasang tidak menyala atau tidak digunakan. Sedangkan bentol, kerangkanya sudah melalui perakitan sehingga menjadi separuh badannya adalah beca atau bagian depan, dan separuhnya adalah motor di bagian belakang. Cidomo. Cidomo ini yang sering juga disebut dengan cimodok, adalah alat transportasi yang menggunakan tenaga kuda khas Pulau Lombok. Secara fisik, kendaraan ini mirip dengan delman atau andong yang terdapat di Pulau Jawa. Perbedaan utamanya, delman atau andong menggunakan roda kayu, sedangkan cidomo menggunakan roda mobil bekas sebagai rodanya. Kendaraan ini biasanya berwarna cerah dan seringkali memiliki banyak jumbai, lonceng, dan menggunakan ban berisi udara. Kapasitas kendaraan biasanya untuk 4 orang, 2 penumpang di depan dan 2 di belakang. Di Kepulauan Gili, kendaraan ini pun merupakan alat transportasi paling umum, karena di sana tidak diperbolehkan menggunakan sepeda motor. Lalu delman. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda. Transportasi ini menggunakan kuda sebagai penggeraknya. Orang Belanda menyebut kendaraan ini dengan nama dos a dos, yaitu sejenis kereta yang posisi duduk penumpangnya saling memunggungi. Istilah dos a dos ini kemudian oleh penduduk pribumi Batavia disingkat lagi menjadi sado. Di provinsi Indonesia lainnya, delman memiliki nama seperti andong yang memiliki roda 4. Sekian penyampaian presentasi materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Desita. Dokar. Dokar merupakan salah satu alat transportasi tradisional yang ada di Indonesia.
Dokar berbeda dengan andong. Dokar hanya mempunyai 2 roda dan ditarik oleh 1 kuda, sedangkan andong mempunyai 4 roda yang bisa ditarik dengan 1 atau 2 kuda. Baik dokar, delman, dan andong memanglah sangat mirip. Karena bentuk kendaraan yang berubah dengan cepat pada abad ke-19 mengakibatkan munculnya berbagai variasi nama untuk jenis-jenis yang berbeda. Selanjutnya ada ojek. Ojek adalah transportasi umum yang ada di seluruh Indonesia, yang lebih lazim sarananya berupa sepeda motor. Penumpang biasanya 1 orang, namun kadang bisa berdua. Sekarang, ojek pun dibagi menjadi 2, yaitu ojek pangkalan dan ojek online. Layanan transportasi berbasis internet ini awalnya mendapatkan banyak masalah dari berbagai pihak, baik itu driver maupun konsumennya. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi internet di Indonesia, layanan ojek online ini mulai merambah ke berbagai bidang, seperti pengantar makanan, pengantar belanjaan, pengantar barang, tempat jual pulsa dan paket data, tempat membeli tiket bioskop, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu Gojek dan Grabek. Selanjutnya ada bajai. Bajai merupakan kendaraan bermotor yang memiliki 3 roda, serta banyak digunakan di Jakarta. Selain di Jakarta, bajai juga ditemukan di kota Banjarmasin dan Pekanbaru, serta beberapa ibu kota kabupaten di Indonesia yang umumnya difungsikan sebagai moda transportasi umum. Kendaraan ini diekspor dari India ke Indonesia yang diproduksi oleh PT Bajaj Auto dan sekarang juga dari TVS Motor dan Piaggio. Sejak 40 tahun, PT Bajaj Auto yang mengekspor kendaraan ini dan telah diperkenalkannya bajai menggunakan gas atau CNG di Jakarta. Maka perusahaan TVS Motor juga mulai mengirimkannya ke Indonesia, terutama untuk Jakarta dan dari India. Kapasitas penumpang bajai adalah 2 orang, atau ditambah 1 anak kecil yang semuanya akan duduk di belakang sopir bajai. Suara mesin 2 langkah bajai sangatlah memekakan telinga. Namun, karena fisiknya yang relatif kecil, bajai dapat diandalkan untuk menerobos kemacetan di ibu kota. Selanjutnya ada terminal. Terminal bus disebut juga stasiun bus, adalah bangunan atau struktur tempat bus kota atau bus antar kota berhenti untuk menaik turunkan penumpang. Terminal bus lebih besar daripada halte bus, yang umumnya hanya berupa bangunan kecil di tepi jalan raya. Tempat bus bisa berhenti. Terminal bus dapat berstatus sebagai terminal bus untuk banyak trayek atau sebagai terminal transfer antar trayek. Peron terminal bus dapat ditetapkan untuk rute bus tertentu atau bahkan dilengkapi sistem informasi penumpang. Selanjutnya ada Metro Mini. Metro Mini adalah salah satu tipe bus di Jakarta yang dikenal dengan warna khas merah oranye dan biru dengan garis putih di tengahnya. Panggilan bus ini juga menjadi nama perusahaannya, yaitu PT Metro Mini, sebagai badan penyedia jasa angkutan kendaraan umum yang mengoperasikannya dengan kekhususan Jakarta, Indonesia. Metro Mini memiliki kapasitas sekitar 20-30 tempat duduk. Metro Mini ini melayani 60 trayek dalam kota Jakarta, yang setiap rutenya ditandai dengan suatu nomor khusus. Misal, Metro Mini B92, S69, dan lain-lain. Awalnya S, T, B, U, P di depan nomor menandakan wilayah layanan operasi, seperti Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, atau Jakarta Pusat. Pada tahun 2017, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meluncurkan Scania Citywide Low Entry untuk menggantikan bus yang tidak layak jalan. Di sini saya akan melanjutkan
melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu jenis-jenis transportasi Indonesia. Yang selanjutnya itu Kopaja. Koperasi Angkutan Jakarta yang biasa disingkat Kopaja adalah nama perusahaan yang menyediakan jasa transportasi, yaitu bus sedang Jakarta Indonesia. Kantor Kopaja sekarang ini beralamat di Jalan Air Maya nomor 3A, Bayang Lama, Jakarta Selatan. Sama seperti Metro Mini, bus-bus Kopaja berkapasitas 25 tempat duduk. Bus Kopaja berwarna hijau dan putih. Tapi meski berkapasitas 25 tempat duduk, seringnya kendaraan ini melebihi kapasitas seharusnya. Karena Kopaja merupakan transportasi yang sering digunakan masyarakat Jakarta untuk berpergian. Misalnya Kopaja penuh sehingga sering masyarakat berdesak-desakan di Kopaja ini. Selanjutnya itu Bemo. Bemo adalah singkatan dari becak motor. Bemo merupakan kendaraan motor beroda 3 yang biasa digunakan sebagai angkutan umum di Indonesia. Bemo mulai dipergunakan di Indonesia pada awal tahun 1992. Bemo ini biasanya hanya bermuat sekitar 6 orang. Yang selanjutnya yaitu bis. Bis, otobus atau omnibus adalah kendaraan darat yang dirancang untuk mengangkut banyak penumpang. Bus dapat memiliki kapasitas hingga 300 penumpang. Jenis bus yang paling umum adalah bus tunggal 1 lantai. Bila muatan yang diangkut lebih besar, umumnya dilayani bus bertingkat dan gandeng. Dan muatan yang lebih kecil dibawa oleh minibus atau minibus. Bus besar digunakan untuk layanan jarak jauh. Banyak jenis bus seperti bus transit perkotaan dan bus antar kota. Dan jenis lainnya itu bus sekolah yang biasa untuk mengangkut anak-anak sekolah berangkat ataupun pulang. Yang selanjutnya itu ada mobil dan motor. Masyarakat Indonesia banyak menggunakan sarana transportasi ini karena lebih praktis dan efisien. Mobil dan motor ini mudah digunakan oleh masyarakat. Dan biasanya di Indonesia mobil dan motor ini impor dari luar negeri. Misalnya seperti merek Toyota, Honda, BMW, dan lain-lain. Serta ini merupakan salah satu kendaraan pribadi yang nyaman ditumpangi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Lanjut, ada MRT. MRT sebagai sarana transportasi di Indonesia. MRT atau lebih dikenal dengan MRT Jakarta, singkatan dari Moda Raya Terpadu Jakarta. Bahasa Inggrisnya adalah Jakarta Mass Rapid Transit. Adalah sebuah sistem transportasi transit cepat menggunakan kereta rel listrik di Jakarta. Proses pembangunan telah dimulai pada tanggal 10 Oktober 2014 dan diresmikan pada 24 Maret 2018. Kita sudah sampai pada bagian kedua, yaitu adalah sarana dan prasarana transportasi wilayah air. Yang pertama ada prasarana transportasi yang bernama pelabuhan. Pelabuhan di Indonesia ini banyak sekali, dan memang banyak sekali pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia. Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudra, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh. Derek jangkung atau crane dan gudang berpendingin
juga disediakan oleh pihak pengelola maupun pihak swasta yang berkepentingan. Sering pula di sekitarnya dibangun fasilitas penunjang seperti pengalengan dan pemrosesan barang. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001 mengatur tentang pelabuhan dan fungsi serta penyelenggaraannya. Berikutnya, sarana transportasi yang berlabuh di pelabuhan, yaitu adalah kapal. Kapal feri atau kapal penyeberangan adalah sebuah kapal transportasi jarak dekat. Feri mempunyai peranan penting dalam sistem pengangkutan bagi banyak kota pesisir pantai, membuat transit langsung antar kedua tujuan dengan biaya lebih kecil dibandingkan jembatan atau terowong. Kita berada pada penghujung PowerPoint, yaitu menjelaskan tentang prasarana dan sarana transportasi bagian udara. Prasarana transportasi bagian udara ini mungkin tidak asing bagi kita, yaitu adalah bandara. Bandara atau bandar udara yang juga populer disebut dengan istilah airport merupakan bangunan, terminal, dan hanggar. Lanjut, pada sarana transportasi udara, yaitu tidak lain adalah pesawat. Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri. Pesawat terbang di Indonesia yang paling besar dan paling banyak digunakan para petinggi-petinggi di Indonesia adalah Garuda Indonesia. Sekian presentasi kali ini. Apabila ada salah dari saya dan teman-teman saya, mohon sekali dimaafkan.